Ini kita kembali bertemu. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Terima kasih. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kasih-Mu bagi sertaan Tuhan. Pagi ini Tuhan, biarlah kami berdoa untuk setiap kami, untuk setiap keluarga kami, Tuhan. Terima kasih dan bersyukur. Kami mau bermazmur, kami bernyanyi bagi-Mu, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian hujan dan bunga-bunga kepadamu, janganlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Itulah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian hujan dan bunga-bunga kepadamu,
hati dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka naikkan syukur padamu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami mau menyembah Yesus. Memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur keadaan kami baik, kejadian kami dahsyat. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur Yesus. Syukur Tuhan. Ya pada namanya syukur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa. Inilah kerinduan kami Yesus, bernyanyi bagimu, bermazmur Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Katakan inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Takkan jalanmu, bukan hidupku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Takkan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Yesus,
mendengar kami, Tuhan, hamba-hamba-Mu. Pagi ini, Tuhan, biarlah ucapan syukur kami, Tuhan. Kau mendengar, Kau melihat hati kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kasih karunia Allah semakin melimpah atas setiap kami, Tuhan, hari demi hari, Tuhan. Bila damai sejahtera-Mu, Tuhan, turun atas setiap kami, Tuhan. Syukur. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Katakan jalanmu. Bila firman hati kami, Tuhan, ialah Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang akan kami dengar, yang disampaikan oleh kebenaran oleh hamba-Mu, Tuhan, biar itu berikan kekuatan bagi setiap kami, berikan jalan bagi setiap kami untuk kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kasih karunia Allah melimpah atas setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mendengarkannya, Tuhan, sehingga kami beroleh bijaksana karena ada firman yang baik dan dosa kami, Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya serahkan buat Ko Hengki. Pak Heri ya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bertemu, bersekutu di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini renungan kita di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Tentu kisah ini dimulai dari ayat yang ke-22 dengan judul perikop kesaksian Yohanes tentang Yesus. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Nah, jadi kisah ini Yesus sudah mulai melayani setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, setelah Yesus diperkenalkan oleh Yohanes kepada orang-orang pada waktu itu. Dan di pasal yang kedua kita melihat bagaimana Yesus mulai memiliki murid-murid, dimulai dengan Andreas, terus ada Petrus, Andreas, dan kemudian bertambah-tambah terus. Dan sampai akhirnya kita tahu ada 12 orang murid inti Yesus. Dan firman Tuhan katakan tadi, Yesus mulai membaptis. Tetapi tentu ada ayat yang lain menjelaskan Yesusnya sendiri tidak pernah membaptis, tetapi murid-muridnya yang membaptis. Oleh sebab itu, ada laporan kepada Yohanes bahwa orang yang engkau baptis, itu mereka pun sekarang melakukan hal yang sama. Makanya saya katakan, kita akan baca di ayat yang ke-26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu karakter Yohanes yang dicatat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dan ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu rendah hati. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita lagi tentang yang namanya rendah hati. Nah, berkali-kali saya katakan definisi rendah hati yang saya temukan dalam hidup ini ketika saya terus bersekutu dengan Tuhan. Rendah hati itu adalah sadar bahwa kita ini sudah ada di posisi yang paling rendah, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat merendahkan kita. Itulah rendah hati bagi saya. Karena kalau kita masih merasa direndahkan, itu artinya kita tinggi hati. Nah, sikap hati yang seperti inilah yang harus kita miliki, karena firman Tuhan yang sama juga berkata bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang yang rendah hati, bahkan Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang rendah hati. Nah, hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hatinya. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang membuka jalan, yang memperkenalkan Yesus untuk melayani, dan murid-muridnya hari itu lapor kepada Yohanes bahwa Yesus, orang yang bertemu, orang yang kau baptis di Sungai Yordan itu, sekarang pun sudah membaptis dan banyak orang datang kepadanya. Nah, tapi hari ini ada dua kebenaran yang kita mau belajar. Kenapa Yohanes itu bisa rendah hati? Dan kenapa kita juga harus bisa rendah hati? Nah, paling tidak ada dua kebenaran, dua alasan yang Tuhan mau ingatkan kepada kita melalui apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saya akan baca ulang di ayatnya yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang harus benar-benar kita pegang teguh. Ini yang harus benar-benar kita yakini dan kita percaya kalau kita hidup hari ini dengan segala keberadaan kita, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita. Karena jelas Yohanes katakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang teguh. Seperti juga Paulus kepada jemaat di Roma katakan di dalam Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, hanya orang-orang yang menyadari bahwa apa yang ada padanya itu adalah dari Tuhan. Nah, orang-orang seperti itulah yang rendah hati. Tapi kalau orang-orang yang merasa bahwa segala yang ada padanya itu karena usahanya, wah, itu yang akan membuat banyak orang nggak bisa rendah hati. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ulangan, Tuhan pernah memperingatkan kepada bangsa Israel. Tuhan katakan, kalau nanti engkau sudah memasuki negeri itu, dan engkau mulai membangun rumah-rumahmu yang indah, kambing dombamu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, maka firman Tuhan katakan gini, hati-hatilah, jangan sampai engkau tinggi hati. Dan firman Tuhan katakan, harusnya engkau berkata seperti ini, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku untuk memperoleh seluruh kekayaan itu. Nah, jadi sama prinsipnya seperti apa yang Yohanes Pembaptis ungkapkan kepada murid-muridnya yang datang kepadanya waktu itu lapor bahwa Yesus yang Yohanes perkenalkan di Sungai Yordan itu juga sudah melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar dari apa yang Yohanes lakukan. Ya memang tentu kita tahu nanti satu titik di fasa-fasa berikutnya kita akan tahu Yohanes juga sempat kecewa
ketika dia pada akhirnya dipenjara dan Yesus tidak mengunjungi dia. Tapi berkali-kali juga seperti yang sering saya ajar, seluruh firman Tuhan itu dicatat untuk menjadi contoh dan peringatan. Artinya apa yang baik itu kita contoh, kita teladani untuk kita lakukan. Tetapi apa yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak kita lakukan. Nah, hari ini sesuatu yang baik yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, dan itulah yang harus kita lakukan juga. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu itu dikaruniakan oleh Tuhan dari surga. Nah, orang yang sekali lagi saya katakan, orang yang menyadari hal ini, nah orang yang seperti inilah yang akan bisa rendah hati. Karena sungguh-sungguh dia menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan percayalah seperti prinsip air itu akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Maka ketika kita memiliki kerendahan hati, maka segala kasih karunia Tuhan itu akan semakin mengalir dan semakin berlimpah-limpah dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kebenaran yang pertama yang Tuhan mau ingatkan, yaitu kalau kita mau rendah hati, kita harus terus tanam dalam hidup kita bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu semua datangnya dari Tuhan. Dan oleh Tuhanlah kita boleh hidup hari ini, dan hidup kita ini harus kepada Tuhan. Makanya hal yang kedua dicatat di dalam ayat yang ke-30, apa yang diungkapkan oleh Yohanes, bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini sebuah ungkapan yang kita tahu persis betapa Yohanes Pembaptis itu adalah pribadi yang rendah hati. Dia tidak merasa tersaingi sama sekali. Nah, ini yang berkali-kali kita juga belajar, bahkan seperti yang kita belajar ketika di pasal yang kedua ayat-ayat yang pertama, ketika Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya menunjuk kepada Yesus, dan pada akhirnya murid Yohanes ikut kepada Yesus, yaitu Andreas. Nah, kebesaran hati, kerendahan hati Yohanes Pembaptis itulah yang harus kita teladani hari ini. Sehingga Yohanes Pembaptis bisa berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, saya nggak tahu sampai hari ini berapa banyak orang-orang yang sudah Bapak Ibu bawa kepada Tuhan, dan hari ini kita melihat mereka sepertinya jauh lebih maju dari kita, jauh lebih giat dan jauh lebih besar kapasitasnya dari kita. Nah, sekali lagi kita mau belajar rendah hati, karena kita tahu sekali lagi bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan. Dan tentu Tuhan memberikan sesuatu kepada kita itu tentu sesuai dengan wadah yang kita sediakan. Semakin besar dan semakin kita mempunyai kerinduan untuk memperbesar kapasitas kita, tentu dalam kerendahan hati kita, ya semakin banyaklah hal-hal yang kita terima dari Tuhan. Dan yang kedua, seperti yang Yohanes katakan bahwa memang Tuhan itu harus makin besar dan kita makin kecil. Supaya di dalam hidup kita orang melihat Tuhan, bukan lagi melihat kita. Orang melihat Tuhan yang maha besar itu melalui hidup kita. Nah, jadi pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita belajar yaitu dari Yohanes Pembaptis, yaitu rendah hati. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang rendah hati. Dan seperti firman Tuhan yang kita belajar hari ini, kita itu bisa rendah hati kalau kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, kita mempunyai prinsip bahwa memang Tuhanlah yang harus dipermuliakan dalam hidup kita. Orang boleh nggak kenal kita, tapi melalui hidup kita orang harus kenal Tuhan. Itu prinsip yang harus kita bangun dalam hidup kita. Sehingga apa? Seperti Yohanes katakan di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 29,
Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah, orang yang rendah hati itu nggak akan pernah terkontaminasi dengan namanya sindrom 4S. Nah, tentu Bapak Ibu tahu 4S itu kan, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, kita mau seperti apa yang Yohanes Pembaptis ungkapkan pagi hari ini. Kita akan bersukacita senantiasa dan kita tidak akan pernah kehilangan sukacita kita. Dan saya mau katakan sekali lagi, orang yang rendah hati itu nggak akan pernah kehilangan sukacita. Ketika dia mendengar berita, oh tahu nggak si A, sekarang sudah gini loh, hebat loh dia. Ya puji Tuhan, kita turut berbahagia. Sama seperti Paulus ajar kepada jemaat di Korintus tentang kesatuan anggota tubuh Kristus. Kalau ada satu anggota tubuh Kristus berbahagia, ya kita ikut berbahagia. Kenapa kita jadi susah orang bahagia? Nah, jadi sekali lagi pagi hari ini, yuk kita jaga hati kita. Saya terus menjaga hati kita untuk terus rendah hati, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan yang namanya sukacita. Dan kenapa kita bisa rendah hati? Yang pertama tadi saya katakan, karena kita sadar bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Dan yang kedua, memang Tuhanlah yang harus dimuliakan atas hidup kita, bukan kita. Makanya mungkin kita sering dulu dengar istilah gini, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi sungguh biarlah melalui hidup setiap kita yang rendah hati, Tuhan dipermuliakan. Jangan merasa tersaingi, bahkan dengan orang-orang yang kita anggap dulunya dia tuh di bawah kita. Bukan berarti kita kalah. Mungkin karena mereka lebih cepat itu saja. Kita tetap berjalan, mungkin mereka lebih cepat karena mereka punya kekuatan lebih, apalagi generasi muda. Milikilah kerendahan hati, sehingga kita nggak akan pernah kehilangan sukacita. Oke, saya pikir itu saja yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Jadi, yuk rendah hati. Oke, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu, dapat apa dari ayat-ayat ini, silahkan. Masih banyak waktu kayaknya. Tapi nggak apa-apa kan, kita hidup bukan kejar waktu. Oke, kalau tidak saya serahkan kembali kepada Hengki deh. Karena di sini sudah pernah. Yang kalau aku dapat ini yang di Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi yang aku dapat sih hari-hari ini, memang kita harus rendah hati, apapun yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang mengangkat kita, biarlah hanya Tuhan yang melalui orang-orang di sekitar kita, yang melihat kita, yang membawa kita untuk masuk kepada level yang lebih tinggi. Jadi bukan kemauan kita atau kehendak kita yang memaksakan kita untuk masuk dalam suatu level yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau Tuhan yang mengaruniakan kepada kita itu suatu anugerah. Jadi memang seperti kata Pak Heri, kita tuh hanya untuk merendahkan diri kita, biarlah Tuhan yang mengangkat kita. Mungkin kalau ada yang lain lagi yang menyampaikan segala sesuatu, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Silakan, Teh Lucy.
Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Bisa koramdeo bersama-sama untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sepakat sehati berdoa untuk Lala yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, pakai dokter dan medis yang ada. Tuhan memberikan kesembuhan buat Lala dan jantungnya kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Lala ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Yani dan suaminya juga diberi kesehatan dan kekuatan. Dan juga anak-anaknya, orang tuanya yang ada di Jambi ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan juga dan berikan kesehatan kepada anak-anaknya dan orang tuanya yang ada di Jambi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sepakat berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden agar senantiasa sehat dan penuh hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi negara yang sulit karena pandemi. Tuhan lindungi dari segala rancangan jahat kelompok tertentu yang mulai ingin membuat ngadu sebelum 2024. Tuhan berkatilah Polri agar dalam penggunaan kewenangannya untuk penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan seterusnya dilakukan dengan lebih bijak dan juga bisa sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Indonesia ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Indonesia dalam rancangan-Mu. Indonesia dalam lindungan-Mu. Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Mari kita doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena sungguh Engkau mengasihi kami, menyertai, memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau kami sebentar akan melakukan kegiatan kami hari ini, biarlah kasih dari Bapa yang ajaib itu, kasih yang luar biasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus, senantiasa kami sadari, kami rasakan, kami mengerti, dan kiranya itu semua ada pada kami, mulai sekarang, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin.